Bayangkan, seorang wanita yang selama bertahun-tahun hidup di dunia malam, menjual dirinya demi uang, tiba-tiba melangkahkan kaki ke dalam masjid. Awalnya hanya sekadar ingin berteduh, mencari udara dingin dari teriknya siang. Tapi siapa sangka, langkah kecil itu justru mengubah seluruh hidupnya. Apa yang sebenarnya terjadi di dalam masjid itu? Bagaimana ia bisa berubah? Inilah kisah nyata seorang PSK yang mendapatkan hidayah dengan cara yang tak terduga. Assalamualaikum semuanya, kembali lagi di channel Kisah Nyata Official. Seperti biasa, kami hadir dengan kisah-kisah inspiratif yang penuh hikmah dan pelajaran hidup. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan kisah-kisah luar biasa lainnya. Dan jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasinya. Malam baru saja beranjak pergi, menyisakan udara panas yang mulai menyelimuti kota. Di sudut gang sempit yang dipenuhi lampu kelap-kelip dan aroma rokok bercampur alkohol, seorang wanita bernama Rina duduk termenung di sebuah kursi kayu tua di depan kamar sewanya yang sempit. Rokok di tangannya sudah habis separuh, asapnya melayang pelan di udara. Matanya yang sembab menatap kosong ke depan. Rina bukan wanita sembarangan di dunia malam itu. Bukan karena ia terkenal, tapi karena ia sudah terlalu lama berada di dalamnya. Sejak usianya masih belasan, ia sudah mengenal kerasnya kehidupan. Ia tidak pernah memilih jalan ini, tapi kehidupanlah yang memaksanya. Orang tua yang keras, kemiskinan yang menjerat, dan sebuah kejadian pahit di masa lalu membuatnya merasa bahwa dunia malam adalah satu-satunya tempat yang menerima dirinya. Namun, malam itu ada yang berbeda. Rina merasa gelisah, seakan ada sesuatu yang mengusik hatinya. Bayangan kehidupannya selama ini tiba-tiba muncul silih berganti di kepalanya. Wajah-wajah pria asing yang datang dan pergi, senyum palsu yang ia lemparkan setiap malam, dan uang yang ia genggam tanpa pernah benar-benar merasa cukup. Semua itu kini terasa hampa. Kenapa aku hidup begini? Sampai kapan aku akan terus begini? Batinnya. Pagi itu, setelah semalaman tak bisa tidur, Rina memutuskan keluar tanpa tujuan yang jelas. Ia berjalan tanpa arah, menyusuri trotoar yang mulai ramai dengan orang-orang yang beraktivitas. Hingga tanpa sadar, ia sampai di depan sebuah masjid besar di pusat kota. Rina terdiam, tangannya gemetar. Sudah bertahun-tahun, ia tidak pernah menginjakkan kaki ke dalam masjid. Terakhir kali ia salat, ia bahkan sudah lupa kapan. Dorongan hati yang kuat membuatnya melangkahkan kaki ke dalam masjid. Awalnya, ia hanya ingin duduk-duduk di pelataran. Namun, entah mengapa, kakinya terus membawanya masuk ke dalam. Langkahnya terasa berat, seolah ada sesuatu yang menahannya. Namun, ada juga perasaan tenang yang perlahan menyelimuti hatinya. Di dalam masjid, seorang wanita tua duduk dengan tenang, tangannya memegang tasbih, wajahnya bersih dan penuh kedamaian. Rina menatapnya lama. Ada perasaan iri dalam hatinya. Betapa tenang hidup wanita itu, betapa damainya ia di rumah Allah. Tak lama kemudian, adzan berkumandang. Suara muadzin menggema di seluruh ruangan, menyentuh relung hati yang paling dalam. Rina merasa sesuatu yang aneh. Dadanya sesak, matanya panas. Dan sebelum ia sadar, air matanya mulai jatuh satu persatu. Seorang wanita muda yang melihatnya segera menghampiri. "Mbak, nggak apa-apa? Kenapa menangis?" Tanyanya lembut. Rina menggeleng, tidak tahu harus menjawab apa. Ada rasa malu, ada rasa takut, namun di sisi lain, ia merasa ingin menceritakan segalanya. Tapi bagaimana bisa? Bagaimana jika orang-orang di masjid ini tahu siapa dirinya? Bukankah mereka akan mengusirnya? Bukankah mereka akan mencemoohnya? Namun, wanita itu justru tersenyum lembut. "Kalau ada yang mengganggu hati Mbak,
Ceritakan saja, siapa tahu ada jalan keluar." Rina menarik napas dalam-dalam. Ada sesuatu dalam senyum wanita itu yang membuatnya merasa aman. Dan untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, ia merasa ingin didengar. Perlahan, ia mulai membuka mulutnya. Rina menghela napas panjang, menatap wanita yang ada di hadapannya dengan ragu. Perasaannya bercampur aduk antara ingin berbicara, tetapi takut dihakimi. Namun, ada sesuatu dalam tatapan wanita itu yang membuatnya merasa tenang, sesuatu yang membuatnya percaya bahwa ia tidak akan dipandang sebelah mata. Aku tidak tahu harus mulai dari mana," ucapnya dengan suara gemetar. Wanita itu tersenyum lembut. "Mulailah dari apa yang ada di hatimu. Allah tidak pernah menutup pintu bagi hambanya yang ingin kembali." Mendengar kata-kata itu, air mata Rina mengalir semakin deras. Ia sudah terlalu lama hidup dalam keterpurukan, dalam kesalahan yang terus-menerus ia lakukan. Ia sudah lupa bagaimana rasanya dicintai tanpa pamrih, bagaimana rasanya diterima tanpa harus menjual dirinya. "Aku bukan orang baik," ujarnya lirih. "Aku sudah terlalu kotor. Aku tidak pantas ada di tempat ini." Wanita itu menggeleng pelan. Tidak ada manusia yang sempurna. Semua punya masa lalu, semua pernah berbuat salah. Tapi yang terpenting adalah apa yang ingin kita lakukan sekarang. Apakah kita ingin terus tenggelam atau kita ingin kembali? Rina terdiam. Kata-kata itu menggema dalam kepalanya. Ia tahu betul bahwa ia tidak bisa terus seperti ini. Ia ingin berubah, ia ingin keluar dari lingkaran gelap yang selama ini membelenggunya. Tetapi bagaimana? Dunia malam telah menjadi satu-satunya tempat yang ia kenal. Bagaimana ia bisa bertahan tanpa itu? "Aku tidak punya siapa-siapa. Aku tidak punya pekerjaan lain. Kalau aku berhenti, aku akan kelaparan. Aku tidak tahu harus pergi kemana." Rina menunduk, suaranya dipenuhi ketakutan. Wanita itu tersenyum lembut. Allah tidak akan pernah meninggalkan hambanya yang ingin kembali. Percayalah, jika kamu berniat sungguh-sungguh, Allah akan membukakan jalan. Rina menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Kata-kata itu terdengar begitu indah, tetapi juga begitu sulit untuk dipercaya. Ia ingin percaya, ia benar-benar ingin, tetapi ketakutan selalu menghantuinya. "Aku ingin berubah," lirih Rina akhirnya. "Tapi aku takut." Wanita itu menggenggam tangan Rina dengan erat. "Jangan takut, setiap perjalanan pasti dimulai dengan satu langkah. Jika kamu ingin berubah, maka mulai dari satu langkah kecil saja. Tidak perlu langsung sempurna, yang penting adalah terus maju." Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, Rina merasa ada yang mendukungnya. Ia merasa ada seseorang yang tidak hanya melihat dirinya sebagai wanita yang penuh dosa, tetapi sebagai manusia yang masih memiliki kesempatan untuk kembali. Hari itu menjadi awal dari perjalanan panjang Rina. Ia mulai datang ke masjid lebih sering, duduk di pojokan dan mendengarkan kajian. Ia tidak selalu mengerti, tetapi ada ketenangan dalam setiap kata yang ia dengar. Setiap ayat yang dibacakan seolah menembus hatinya, seolah menjawab semua pertanyaan yang selama ini mengganggunya. Namun, perjalanan itu tidaklah mudah. Dunia malam yang selama ini menjadi tempatnya tidak begitu saja melepaskannya. Rekan-rekan lamanya mulai bertanya-tanya kemana ia menghilang. Teleponnya terus berdering, pesan masuk bertubi-tubi. Beberapa klien bahkan menawarkan bayaran lebih besar jika ia kembali. Godaan itu sangat besar. Rina sempat goyah. Ada hari-hari di mana ia berpikir untuk menyerah, untuk kembali ke kehidupan lamanya. Tetapi setiap kali ia melangkah menuju arah itu, sesuatu dalam hatinya berteriak. Ia mengingat malam itu di masjid, mengingat ketenangan yang ia rasakan. Ia mengingat kata-kata wanita yang menolongnya. Allah tidak akan meninggalkanmu.
dengan tekad yang semakin kuat, Rina mulai mencari jalan untuk benar-benar keluar. Ia mencari pekerjaan lain, meskipun ia tahu itu tidak akan mudah. Pendidikan rendah dan masa lalunya menjadi tembok besar yang sulit ia lalui. Tetapi ia tidak mau menyerah. Suatu hari, ia kembali ke masjid, kali ini dengan tekad yang lebih bulat. Ia mendekati wanita yang dulu menyambutnya dengan senyuman lembut. "Aku ingin berubah sepenuhnya. Aku ingin bekerja, tapi aku tidak tahu harus mulai dari mana." Wanita itu tersenyum. "Aku mengenal seseorang yang bisa membantumu. Jika kamu benar-benar ingin meninggalkan kehidupan lamamu, aku akan membawamu ke tempat di mana kamu bisa memulai kembali." Hati Rina bergetar. Untuk pertama kalinya, ia merasa ada harapan nyata. Ia merasa ada jalan keluar. Ia tidak tahu apa yang menunggunya, tetapi satu hal yang pasti, ia tidak akan kembali lagi ke dunia lamanya. Dengan langkah kecil namun pasti, Rina mulai menata ulang hidupnya. Ia tahu perjalanan ini tidak akan mudah. Akan ada hari-hari di mana ia merasa putus asa, hari-hari di mana ia ingin menyerah. Tetapi ia berjanji pada dirinya sendiri bahwa kali ini ia tidak akan mundur. Ia akan terus maju, selangkah demi selangkah, menuju kehidupan yang lebih baik. Dan dengan izin Allah, ia tahu bahwa ia akan menemukan jalan. Perjalanan Rina menuju perubahan tidak semudah membalikkan telapak tangan. Ada hari-hari di mana ia merasa sangat kuat, yakin bahwa dirinya mampu meninggalkan masa lalu dan menjalani hidup yang lebih baik. Namun, ada pula saat-saat di mana ia merasa rapuh, seakan beban yang ia pikul terlalu berat untuk ditanggung sendirian. Hari pertama, ia meninggalkan dunia lamanya. Teleponnya terus berdering. Nama-nama yang selama ini menjadi bagian dari hidupnya muncul di layar, satu persatu. Beberapa hanya bertanya kemana ia menghilang. Beberapa menawarkan pekerjaan yang menggiurkan. Bahkan ada yang mengancamnya. "Kau pikir bisa keluar begitu saja? Dunia ini tidak akan melepaskanmu semudah itu." Begitu isi salah satu pesan yang ia terima. Rina menggenggam ponselnya erat-erat, napasnya bergetar. Ia tahu keputusan yang ia ambil tidak akan disukai oleh banyak orang. Ia tahu bahwa keluar dari dunia malam bukan hanya soal meninggalkan pekerjaan, tetapi juga meninggalkan jaringan, hubungan, bahkan kenyamanan yang selama ini ia dapatkan. Uang yang selalu tersedia, tempat tinggal yang tidak pernah kosong, orang-orang yang selalu ada meskipun hanya untuk berpura-pura peduli. Namun, ia juga tahu bahwa jika ia terus bertahan di sana, tidak akan ada jalan keluar. Ia akan terus terjebak dalam lingkaran setan yang sama, menjual diri, mengumpulkan uang, lalu menghabiskannya untuk menghilangkan rasa sakit yang semakin menumpuk. Ia tidak ingin hidup seperti itu lagi. Memulai dari nol, wanita yang menolongnya, yang belakangan ia ketahui bernama Bunisa, membawanya ke sebuah lembaga sosial yang membantu wanita-wanita yang ingin keluar dari dunia kelam. Tempat itu sederhana, tetapi penuh dengan wanita-wanita yang memiliki kisah serupa dengannya. Ada yang baru keluar dari kehidupan malam, ada yang sudah bertahun-tahun berjuang untuk bertahan di dunia yang lebih baik. "Di sini, kamu bisa belajar banyak hal," kata Bunisa. "Kami punya pelatihan keterampilan dari menjahit, memasak, hingga merias. Kamu bisa memilih apapun yang kamu suka. Yang penting, jangan pernah merasa sendirian. Kami semua di sini pernah ada di posisi kamu. Kami tahu betapa sulitnya memulai dari nol." Rina menatap sekitar. Wajah-wajah penuh harapan menatapnya kembali. Ada yang tersenyum, ada yang hanya diam, tetapi matanya berbicara banyak. Ia menghela napas panjang. Ini mungkin bukan tempat yang ia bayangkan, tetapi ini adalah awal yang ia butuhkan.
Hari-hari berlalu dengan perlahan. Rina mencoba berbagai pelatihan yang disediakan. Ia mencoba belajar memasak, tetapi selalu gagal mengingat resep. Ia mencoba menjahit, tetapi jemarinya terlalu kaku untuk menyatukan kain. Namun, ketika ia mencoba merias wajah, sesuatu dalam dirinya merasa nyaman. "Kamu punya bakat, Rina," kata salah satu pelatihnya. "Kalau kamu serius, kamu bisa menjadi perias profesional. Banyak orang membutuhkan jasa seperti ini, dari pengantin hingga model. Ini bisa jadi jalan hidup baru untukmu." Rina tersenyum kecil. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, ia merasa dirinya memiliki sesuatu yang bisa ia banggakan. Godaan yang tak pernah hilang. Namun, ujian datang lebih cepat dari yang ia kira. Suatu malam, seorang teman lama datang mencarinya. Rina yang sedang duduk di serambi rumah singgah, terkejut melihat sosok itu berdiri di depannya. Lina, sahabatnya di dunia malam. "Rina, kau gila? Menghilang begitu saja? Aku mencarimu kemana-mana," seru Lina dengan suara tertahan. Rina menunduk. "Aku sudah tidak di sana lagi, Lina. Aku ingin berubah." Lina mendecakkan lidah. "Berubah? Lalu mau jadi apa? Hidup dari mana? Jangan naif, Rina. Kita tidak punya pilihan." "Ada jalan lain," kata Rina lirih. "Aku sedang belajar keterampilan. Aku ingin bekerja dengan cara yang benar." Lina tertawa sinis. "Cara yang benar? Berapa lama kau bisa bertahan? Kau pikir dunia akan menerimamu dengan tangan terbuka? Kau pikir orang-orang akan melupakan masa lalumu begitu saja?" Rina menggigit bibirnya. Kata-kata Lina menusuk hatinya. Itu adalah ketakutan yang selama ini menghantuinya. Bisakah ia benar-benar diterima di masyarakat? Akankah orang-orang melihatnya hanya sebagai seorang wanita dengan masa lalu kelam? Melihat Rina ragu, Lina mendekat dan menggenggam tangannya. "Dengar, aku bisa membantumu. Aku punya klien yang mau membayar mahal hanya untuk 1 malam. Setelah itu, kau bisa pergi lagi kalau mau. Aku janji ini yang terakhir." Rina menatap Lina, hatinya bergetar. Tawaran itu menggoda. Uang sebesar itu bisa membuatnya hidup lebih mudah. Namun, ia juga tahu jika ia kembali sekali saja, maka tidak akan ada akhirnya. Dengan sisa kekuatan yang ia miliki, Rina menarik tangannya dan mundur selangkah. "Maaf Lina, aku tidak bisa. Aku tidak akan kembali." Lina terdiam. Mata sahabatnya itu dipenuhi kekecewaan, tetapi juga sedikit kesedihan. Akhirnya, tanpa mengatakan apa-apa lagi, Lina berbalik dan pergi. Malam itu, Rina menangis sendirian di kamarnya. Ia sadar perjalanan ini masih panjang. Ia akan kehilangan banyak orang. Ia akan menghadapi banyak cobaan. Tetapi ia juga sadar bahwa jika ia menyerah sekarang, maka semua usahanya akan sia-sia. Bulan demi bulan berlalu. Rina semakin mendalami dunia rias. Ia mulai menerima klien kecil-kecilan, dari tetangga hingga teman-teman di lembaga sosial. Kepercayaan dirinya tumbuh. Ia mulai menata hidupnya sedikit demi sedikit. Suatu hari, seorang pelanggan datang kepadanya. Seorang wanita muda yang hendak menikah. "Aku ingin riasanku ditangani oleh orang yang spesial," katanya. "Aku mendengar tentang ceritamu, Kak Rina. Aku ingin dirias oleh seseorang yang tahu arti perjuangan." Rina tertegun. Kata-kata itu menyentuh hatinya. Ia tersenyum dan mulai bekerja. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa benar-benar berharga. Bukan karena tubuhnya, bukan karena uang, tetapi karena kemampuannya. Hari itu, ia sadar bahwa ia telah menemukan jalan hidup baru. Masa lalunya mungkin tidak bisa ia hapus, tetapi ia tidak akan membiarkannya menentukan masa depannya. Ia bukan lagi Rina yang dulu. Ia adalah seseorang yang baru, yang telah menemukan cahayanya sendiri. Dan perjalanan itu baru saja dimulai. Tahun-tahun berlalu sejak Rina meninggalkan dunia malam dan memulai hidup barunya.
Perjalanan yang ia tempuh tidaklah mudah. Ada banyak air mata, ada banyak keraguan, dan ada banyak hari-hari ketika ia hampir menyerah. Namun, setiap kali ia merasa putus asa, ia mengingat malam itu. Malam ketika ia pertama kali melangkah ke dalam masjid dan bertemu dengan Bu Nisa. Malam ketika ia memutuskan untuk mencari jalan yang lebih baik. Kini, Rina telah menjadi seorang perias profesional yang dikenal di kalangan luas. Ia tidak hanya merias pengantin, tetapi juga menjadi mentor bagi wanita-wanita yang ingin belajar merias. Ia berbagi pengalaman hidupnya kepada mereka, tidak hanya untuk mengajarkan teknik riasan, tetapi juga untuk memberikan harapan bahwa perubahan itu mungkin. Suatu hari, seorang gadis muda datang kepadanya. Namanya Aisyah, berusia 19 tahun dan memiliki tatapan mata yang penuh kebingungan. "Kak, aku tidak tahu harus kemana lagi," ucapnya dengan suara gemetar. Aku seperti Kak Rina dulu. Aku ingin keluar, tapi aku takut. Aku tidak punya siapa-siapa." Rina menatap Aisyah dengan penuh kasih. Ia melihat dirinya sendiri dalam diri gadis itu. Ketakutan yang sama, kebingungan yang sama. Ia mengulurkan tangannya, menggenggam tangan Aisyah erat-erat. "Aku juga dulu merasa takut," kata Rina lembut. "Aku berpikir bahwa aku tidak punya jalan keluar. Tapi percayalah, selalu ada jalan bagi siapapun yang ingin berubah. Aku tidak akan membiarkanmu sendirian. Kita akan melewati ini bersama." Mata Aisyah berkaca-kaca. Untuk pertama kalinya, dalam waktu yang lama, ia merasa ada seseorang yang benar-benar peduli padanya. Reuni yang tak terduga. Suatu pagi, ketika Rina sedang menata peralatan riasnya di salon kecil yang ia kelola, seorang wanita datang menghampirinya. Rina tertegun. Sosok itu begitu familiar. Wajah yang dulu sering bersamanya di dunia malam. Wajah yang terakhir kali ia lihat dalam kekecewaan dan kemarahan. "Lina?" Rina hampir tidak percaya. Lina berdiri di ambang pintu, terlihat ragu-ragu. Matanya menyiratkan sesuatu yang sulit dijelaskan. Ia tampak jauh berbeda dari terakhir kali Rina melihatnya. Tidak ada lagi pakaian mencolok atau riasan tebal. Ia tampak lebih sederhana, lebih tenang. "Boleh aku masuk?" tanya Lina pelan. Rina mengangguk dan mereka duduk berdua di sudut ruangan. Ada keheningan yang menggantung di antara mereka sebelum akhirnya Lina berbicara. Aku ingin minta maaf," katanya dengan suara lirih. "Dulu aku marah padamu. Aku pikir kau hanya sok suci, meninggalkan dunia yang sudah menjadi bagian dari kita. Aku benci karena kau bisa keluar, sementara aku tetap terjebak. Tapi setelah bertahun-tahun, aku sadar aku juga ingin seperti kamu. Aku ingin hidup yang lebih baik." Rina menggenggam tangan Lina, sama seperti dulu Bu Nisa menggenggam tangannya. "Kamu bisa, Lina. Kita semua bisa," ucapnya dengan suara penuh keyakinan. Hari itu menjadi awal baru bagi Lina. Ia mulai mengikuti jejak Rina, belajar keterampilan baru, dan perlahan meninggalkan masa lalunya. Mereka berdua, yang dulu terjebak dalam dunia kelam, kini saling mendukung dalam perjalanan menuju cahaya. Pada suatu sore yang tenang, Rina duduk di teras rumahnya, menatap langit senja dengan perasaan damai. Ia kini memiliki keluarga kecil, suami yang mencintainya, dan seorang anak kecil yang selalu memanggilnya dengan tawa ceria. Suaminya adalah seorang pria sederhana yang menerima Rina apa adanya. Ia tidak peduli dengan masa lalu Rina. Baginya, yang penting adalah siapa Rina sekarang dan bagaimana ia berjuang untuk menjadi lebih baik. "Kamu bahagia?" tanya suaminya sambil duduk di sampingnya. Rina tersenyum dan mengangguk. "Sangat bahagia. Dulu aku pikir aku tidak layak mendapatkan kehidupan seperti ini. Tapi ternyata Allah selalu punya rencana terbaik. Aku bersyukur karena diberi kesempatan untuk berubah." Ia telah kembali ke cahaya
dan ia tidak akan pernah menoleh ke belakang lagi.